Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai makna dan simbol tari tradisi berdasarkan elemen gerak, musik, rias, busana, dan properti. Yang pertama yaitu makna tari berdasarkan elemen gerak. Gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, gerak adalah unsur utama pada sebuah tari. Tidak bisa dikatakan sebuah tari kalau tidak ada gerak. Nah, gerak di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak murni dan yang kedua ada gerak maknawi. Gerak murni. Gerak murni adalah gerak asli atau gerak wantah yang sudah disederhanakan menjadi sebuah gerakan yang indah dan tidak mempunyai arti. Nah, yang kedua ada gerak maknawi. Sesuai namanya, maknawi. Makna, gerakan yang mempunyai makna atau arti untuk menyampaikan suatu pesan kepada penonton. Nah, baiklah, di sini saya akan memperlihatkan contoh gerak murni dan contoh gerak maknawi. Contoh gerak murni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerak maknawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerak murni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh gerak maknawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, nah itu contohnya ya. Untuk gerakan pertama itu gerak murni, yaitu gerak yang tidak mempunyai arti. Nah, yang kedua itu gerak maknawi, yaitu gerakan menabur bunga ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang ketiga itu ada gerak murni lagi, dan yang keempat itu tadi ada gerak maknawi, gerak yang menggambarkan burung terbang. Seperti itu ya. Kemudian makna dan simbol gerak tari ini berkaitan dengan 3 unsur. Yang pertama ada ruang, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada tenaga. Nah, tari atau gerak berdasarkan ruang dibagi menjadi 3. Ada ruang yang luas, ada ruang yang sedang, dan ada ruang yang sempit. Nah, jika suatu gerakan itu ruangnya luas, itu menggambarkan suatu gerakan yang bahagia, yang energi, yang menyenangkan, seperti itu. Nah, kebalikannya, jika suatu gerakan atau suatu tarian itu ruangnya sempit, misalnya sempit seperti ini, itu menggambarkan suatu kesedihan, kegalauan, kesengsaraan, seperti itu. Nah, jika suatu gerak ruangnya sedang, itu ada 2 kemungkinan. Bisa gerakan tersebut menggambarkan kesedihan, bisa juga gerakan tersebut menggambarkan kebahagiaan. Itu disesuaikan dengan unsur-unsur yang lain seperti musik pengiring, busana, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua, gerak berkaitan dengan waktu. Waktu di sini bukan waktu durasi tari ya, namun waktu di sini itu adalah tempo dari suatu gerakan. Nah, tempo di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada tempo yang cepat, ada tempo yang sedang, dan ada tempo yang lambat. Nah, jika suatu gerakan temponya cepat, itu menggambarkan suatu keceriaan, kebahagiaan ya.
Namun jika suatu gerakan itu menggunakan tempo yang lambat, itu artinya tarian atau gerakan tersebut menggambarkan suatu kesedihan, kemurungan, kedukaan, seperti itu. Nah, jika suatu gerakan itu menggunakan tempo yang sedang, itu bisa menggambarkan kesedihan, juga bisa menggambarkan kebahagiaan. Nah, kemudian gerakan berdasarkan tenaga. Nah, gerak berdasarkan tenaga juga dibagi menjadi 3. Ada tenaga yang kuat, ada tenaga yang sedang, dan yang ketiga ada tenaga yang lemah, seperti itu. Nah, gerakan yang menggunakan tenaga yang kuat, yang energik, biasanya menggambarkan motivasi yang besar, kebahagiaan, keceriaan. Namun, jika tenaga yang digunakan oleh penari itu lemah atau sedikit, itu biasanya menggambarkan kesedihan, kemurungan, kedukaan, ya. Dan yang ketiga, jika suatu gerakan menggunakan tenaga yang sedang, biasanya menggambarkan sesuatu yang bisa menggambarkan kebahagiaan, juga bisa menggambarkan kesedihan. Seperti biasa dilihat dari unsur pendukung yang lainnya. Baik, yang kedua, makna tari berdasarkan elemen musik. Nah, di sini fungsi musik menurut Jazuli tahun 1994 itu ada 3. Yang pertama, musik sebagai pengiring tari. Yang kedua, musik sebagai pemberi suasana tari. Dan yang ketiga, musik sebagai ilustrasi tari. Nah, musik di sini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada musik intrinsik, yang kedua ada musik ekstrinsik. Musik intrinsik sesuai namanya, in berarti di dalam atau dari dalam. Musik intrinsik itu berasal dari musik yang berasal dari tubuh penari tersebut, ya. Contohnya misalnya pada tari saman, ya. Jika kalian ketahui, tari saman itu musik pengiringnya menggunakan musik intrinsik, yaitu musik dari dalam tubuh penari tersebut, yaitu dengan menggunakan tepukan tangan, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua ada musik ekstrinsik. Sesuai dengan namanya, X berarti dari luar. Nah, musik ekstrinsik itu adalah musik yang berasal dari luar tubuh penari. Contohnya, musik yang berasal dari alat musik atau musik yang berasal dari MP3 untuk mengiringi sebuah tarian. Nah, selanjutnya, makna tari berdasarkan rias dan busana pada sebuah tarian. Nah, tata busana adalah segala sesuatu yang dipakai oleh penari dari kepala hingga ujung kaki. Seperti ada sanggul, ada riasan kepala, ada kostum yang dipakai, kemudian ada aksesoris seperti anting, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki. Itu termasuk ke dalam busana tari. Nah, dilihat dari busana tari itu bisa disambungkan ke makna dalam sebuah tari atau simbol dari sebuah tarian. Contohnya yang pertama bisa dilihat dari bentuk atau desain pola busana yang digunakan. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari warna atau corak busana yang digunakan oleh penari. Dan yang ketiga bisa dilihat dari material atau bahan busana yang digunakan oleh penari. Nah, contohnya berdasarkan warna atau corak. Jika suatu penari menggunakan busana berwarna yang cerah seperti menggunakan warna yang merah, kuning. Nah, itu biasanya tarian yang dibawakan juga menggambarkan sesuatu yang bahagia atau suatu kebahagiaan. Seperti itu. Nah, kebalikannya, jika suatu
Jika seorang penari menggunakan kostum berwarna yang seperti contohnya warna coklat, warna krem, warna hitam, warna abu-abu, biasanya tarian yang dibawakan itu menggambarkan kesedihan dan juga kesengsaraan, seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai dua gambar busana tari. Nah, yang pertama itu ada busana tari Badaya. Ya, bisa dilihat di situ dari kepala sampai bawah ya, sampai kaki. Di situ kepalanya menggunakan sanggul, kemudian melati, kembang goyang, kemudian apok, sinjang, sabuk ya. Nah, itu menggambarkan seorang putri ya. Jadi dari busana yang dipakai oleh penari itu bisa menggambarkan sebuah tarian. Nah, yang kedua, di situ saya mempunyai foto atau gambar seorang penari menggunakan busana tari merak, menggunakan sayap, kemudian menggunakan riasan kepala dengan aset kepala burung merak. Nah, di situ dari busana yang dipakai oleh penari tersebut bisa menggambarkan bahwa oh iya, tari ini adalah tari yang menceritakan tentang burung merak. Nah, baik, selanjutnya mengenai elemen rias. Nah, rias di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada rias korektif, ada rias karakter, dan ada rias fantasi. Rias karakter itu adalah rias yang digunakan untuk menutupi kekurangan pada wajah. Nah, kemudian jika rias karakter itu adalah rias yang digunakan untuk mempertegas suatu karakter dan mempertegas tokoh yang diadaptasi. Dan yang ketiga, rias fantasi. Rias fantasi adalah rias yang bertujuan untuk membentuk kesan wajah menjadi wujud khayalan tertentu. Nah, baik, di sini saya mempunyai 3 contoh rias yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada rias korektif, yang kedua ada rias karakter, dan yang ketiga ada rias fantasi. Nah, dari rias yang ditampilkan oleh penari juga bisa menggambarkan suatu tarian tersebut menceritakan tentang apa. Seperti itu, atau misal dari rias yang dipakai oleh penari itu bisa menggambarkan pesan apa yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, kemudian yang keempat, makna tari berdasarkan elemen properti. Properti berarti alat-alat, yaitu sebagai set dan alat bantu berekspresi mendukung suatu pesan kepada penonton. Nah, di sini saya mempunyai contoh pemakaian properti. Yang pertama itu ada penari yang menggunakan properti caping dan keranjang yang berada di belakang. Nah, ini menceritakan seorang petani kebun teh atau petani teh. Ya, yang kedua, penari yang menggunakan properti piring pada tari piring. Nah, baik, itu saja pembahasan mengenai makna tari berdasarkan elemen gerak, musik, rias, busana, dan properti. Semoga kalian semua bisa paham ya mengenai apa itu makna tari berdasarkan elemen tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai makna tari berdasarkan elemen gerak, elemen musik, rias, busana, dan properti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.